Shalom, selamat pagi, selamat berhimpun dalam ibadah online. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan, kalau kembali pagi hari ini, Tuhan masih berikan kami perpanjangan umur. Tuhan masih berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk kembali kami datang berhimpun untuk sujud dan menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu semua ini hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena pemeliharaan dan perlindungan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi yang kami kasihi. Haleluya. Amin. Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenal-Mu melebihi harta termulia, kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu, Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenal-Mu melebihi harta termulia, kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa
seperti hatimu, Tuhan menyenangkanmu. Pilihan yang terbaik. Untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Di segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkanmu. Pilihan yang terbaik. Kami memilih untuk senangkanmu, kami memilih untuk tetap dekatmu. Terbaik kami Tuhan. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Di segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk
untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu. Di segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung.
kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Shalom, puji Tuhan kita ketemu kembali dalam ibadah online minggu hari ini. Mari sebelum kita mau dengar firman Tuhan, mari kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang besar. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Selalu kami mau berkata bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu yang selalu menjadi doa kami, lanjutkan kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Biarkan setiap hari kami boleh melihat hari-hari yang baik, hari-hari di mana Tuhan menyertai kami. Dan pada pagi hari ini lewat ibadah online kami percaya kasih setia-Mu yang besar itu juga menjangkau kami dimanapun kami berada. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengar. Kami tahu firman-Mu tidak pernah berubah, pribadi-Mu tidak pernah berubah, tapi kebenaran-kebenaran-Mu yang akan terus memperbarui, mengubah kami. Karena itu Tuhan tolong kami dalam setiap keterbatasan kami. Roh Kudus menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat sederhana, sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Pengurapan-Mu bekerja dan kami percaya kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Senang sekali kita boleh ketemu kembali. Mari kita mau belajar Alkitab kita sama-sama. Buka dalam Filipi pasal yang keempat. Kita baca di ayat yang ke-11 mulai sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Jadi dasar Paulus berbicara tentang nanti yang akan kita baca, bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik hal dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. 13 terakhir, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah, perhatikan baik-baik ayat 13, saya bacakan lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, kalau saudara baca konteksnya sebenarnya itu ada dua hal. Yang dimaksud segala perkara oleh Rasul Paulus dalam konteks ayat ini sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah kekurangan, yang kedua adalah kelimpahan. Ya, jadi kalau ayat 13 kita baca sesuai konteksnya, maka ayat ini akan dibaca begini. Baik kelimpahan maupun kekurangan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan kepadaku. Nah, saya mau tunjukkan begini. Beberapa orang mungkin berkata, Pak, saya kalau soal kelimpahan saya nggak perlu dapat kekuatan dari Tuhan. Saya kalau limpah saya nggak perlu Pak dapat kekuatan dari Tuhan. Masalahnya kalau kekurangan ini Pak, saya perlu mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tapi saya mau beritahu kepada sebenarnya tidak. Karena kalau saudara tadi baca, Paulus bilang begini, aku ini pernah ngerti yang namanya kelimpahan, aku ini pernah ngerti yang namanya kekurangan. Jadi Paulus itu bukan kekurangan aja atau dia kelimpahan aja, tapi dia pernah ngalami dua hal itu. Nah, di tengah-tengah dia ngalami dua hal itu, dia berkata, saya nggak mungkin bisa kuat kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan kepadaku, baik dalam waktu kekurangan maupun dalam kelimpahan. Makanya tadi Paulus bilang juga, karena itu
dia belajar untuk mencukupkan diri. Mungkin Anda menatap saya berkata begini, Pak, orang-orang yang belajar mencukupkan diri itu cuma orang-orang kekurangan, Pak. Kita ini kelimpahan, gak perlu, Pak, belajar mencukupkan diri. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan yang di rumah, dengarkan ya. Saya banyak ketemu orang, mereka sebenarnya tidak kekurangan, tapi mereka mengeluh kurang. Ya, kenapa sebenarnya mereka mengeluh kurang? Karena sebenarnya begini, karena mereka tidak pernah mau belajar untuk mencukupkan diri. Kalau saya tanya kepada Anda yang di rumah, tolong dijawab di rumah aja ya. Ya, atau jawab di komen kalau perlu ya. Berapa sih uang atau sesuatu yang cukup untuk Anda dalam sebulan? Berapa? Mungkin jawaban kita berbeda-beda. Ada orang berkata, Pak, saya kalau 50 juta sebulan aja kurang, Pak. Ya. Ada orang mungkin, Pak, saya 100 juta sebulan kurang, Pak. Ada orang mungkin berkata, Pak, saya 10 juta aja udah cukup, Pak, udah limpah-limpah. Setiap orang punya batas kecukupan yang berbeda. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, sebenarnya manusia itu nggak ada pernah merasa cukup, nggak ada. Punya satu mobil, pengen punya 2 mobil. Punya satu rumah, pengen punya 2 rumah. Pengen punya 1 istri aja, orang udah punya 1 istri aja. Kadang-kadang masih pengen punya 2 istri, 3 istri, dan 5 simpanan. Ya. Kenapa? Karena manusia itu sebenarnya pada dasarnya tidak bisa terpuaskan untuk sesuatu yang dia butuhkan. Makanya Paulus bilang dengan jelas tadi, butuh kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa rasa puas. Dan kalau Anda merasa puas, Anda baru bisa belajar untuk mencukupkan diri. Dan ini yang paling penting menurut saya, yang saya mau bahas pada pagi hari ini. Tidak banyak orang belajar untuk mencukupkan diri. Ya, memang Yesus pernah ajari kita berdoa. Yesus pernah berkata gini dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau saya tanya Anda, menurut Anda doa Yesus itu sudah digenapi enggak dalam hidupmu? Bahwa dia memberikan makanan yang secukupnya untuk kita. Beberapa orang mungkin berkata, Bapak tahu corona zaman sekarang, Pak, saya nggak cukup. Ya, saya nggak cukup. Tapi saya mau beritahu sebenarnya cukup. Kalau tidak cukup itu artinya Anda tidak belajar mencukupkan diri. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Bisa lebih keras, amin. Amin. Kasih tahu kanan kirimu, kalau kau tidak cukup berarti kau tidak belajar mencukupkan diri. Bilang lagi, ibu-ibu bilang kepada suamimu, Pak, kalau kau tidak merasa cukup berarti kau tidak belajar mencukupkan diri. Bilang juga kepada istrimu, Pak, Bu, kalau engkau tidak merasa cukup berarti engkau tidak belajar mencukupkan diri. Karena itu saya percaya begini, penting sekali kita ini belajar merasa cukup. Dan saya beritahu, Anda nggak mungkin bisa merasa cukup kalau tidak mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan Tuhan dari mana? Lewat kepuasan hatimu. Nah, saya mau tunjukkan, dengarkan ini ya. Ada beberapa hal kenapa kita perlu belajar mencukupkan diri. Saya mau tunjukkan yang pertama adalah begini ya. Orang hanya bisa bersyukur ketika dia belajar mencukupkan diri. Saya mau beritahu, Anda nggak mungkin bisa hidup dengan ucapan syukur kalau Anda tidak belajar mencukupkan diri. Nah, saya mau tunjukkan ayatnya, coba dulu baca sama-sama Injil Matius pasal 6. Ya, Injil Matius pasal 6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Baca sama-sama dulu ayat yang ke-8. Lihat firman Tuhan berkata begini. Seorang dari murid-muridnya, yakni Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Kalau saudara kau tahu konteksnya, ini konteks di mana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, lihat begini ya. Jadi salah seorang murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, lihat ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, ada anak bawa 5 roti, tapi lihat apa tanggapan murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saya dan saudara mungkin setuju bahwa memang 5 roti dan 2 ekor ikan tidak pernah cukup untuk orang sebanyak 5.000.
ya. Tidak pernah cukup. Tapi saya mau beritahu, meskipun mungkin tidak cukup untuk makan orang 5.000 secara manusia, tapi at least murid-murid harusnya bisa bersyukur karena ada seorang anak yang bisa memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan kepada mereka. Makanya mereka bilang, tapi apa artinya? Enggak cukup. Apa artinya? Enggak cukup. Makanya yang pertama saya beritahu kepada saudara, orang tidak bisa bersyukur ketika dia tidak pernah bisa belajar mencukupkan diri. Tapi lihat Yesus ayat 10. Ketika Yesus diberitahu ada orang beri 5 roti dan 2 ikan, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Nah lihat ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, lalu dia ngapain? Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Saudara lihat beda reaksi Yesus dengan murid-murid ketika terima 5 roti. Murid-murid terima 5 roti berkata, mana cukup, gak ada artinya. Tapi Yesus ketika terima 5 roti, Alkitab berkata dia bersyukur. Makanya begini saudara, saya beritahu, hari-hari ini yang perlu selalu kita belajar yaitu kita belajar mencukupkan diri. Karena hanya orang yang bisa belajar mencukupkan diri, orang itu yang tahu bersyukur. Coba hari-hari ini, saya percaya setiap berkat yang kita terima, mestinya kita terima dengan ucapan syukur. Ada orang terima, asa meneto, mana cukup. Aku cukup. Kenapa? Daripada Anda berkata nggak cukup, mending Anda berkata, terima kasih Tuhan. Berapapun yang aku terima, ini berkat dari Tuhan. Makanya Paulus bilang, tidak mungkin engkau bisa tahu belajar mengucap syukur tanpa kekuatan dari Tuhan. Nah, saya mau beritahu, ketika engkau tahu belajar mencukupkan diri, yang pertama engkau akan tahu bersyukur. Saya percaya suami yang paling bahagia adalah ketika dia punya istri yang tahu bersyukur. Saya bisa dengar amin bapak-bapak yang di rumah. Saya tahu ibu-ibu yang paling bahagia adalah ketika punya suami juga yang tahu bersyukur. Saya bisa dengar amin bu. Dan saya tahu orang tua juga adalah orang tua yang paling bahagia ketika dia punya anak tahu bersyukur. Dan saya mau beritahu beritanya, dengar baik firman Tuhan ini. Saya tahu Tuhan juga akan senang sekali lihat umatnya hari-hari ini tahu bersyukur. Saya bisa dengar kata amin yang keras di rumah, amin. Tahu bersyukur. Pertanyaan saya hari ini, sudahkah Anda bersyukur minggu ini? Ataukah minggu ini Anda isi cuma mengeluh, ngomel, bersungut-sungut, ya apa ini, 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 ya apa ini. Seminggu ini Anda isi cuma tiap hari ngomel. Dan kalau saudara baca Alkitab tadi, ketika Yesus terima 5 roti itu, ketika dia bersyukur, terjadi pelipat gandaan. Syukuri apapun yang engkau terima dari Tuhan hari ini. Karena berapapun yang engkau terima dari Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Dan dengarkan, kalau engkau tahu bersyukur untuk setiap berkat Tuhan, maka Alkitab berkata Tuhan melipat gandakan, menyediakan semuanya bagi apapun yang kita perlukan. Saya bisa dengar kata amin. Tadi siang saya dengar Bapak Presiden kita Jokowi ya berbicara di MPR. Dia berkata begini, salah satu isi pidatonya dia berkata gini, karena corona ini, karena wabah COVID ini bermula dari kesehatan lalu menghantam juga ekonomi. Ya saya mengerti bahwa mungkin Anda berkata, Pak, Bapak mengerti nggak ekonomi hari ini gimana? Saya juga mengerti dan saya juga tahu betul kalau Tuhan izinkan terjadi, saya percaya Tuhan pengen kita belajar mencukupkan diri supaya apapun keadaan kita hari ini, Tuhan tetap mencium bau ucapan syukur dari hidup kita. Tiap hari kita naikkan ucapan syukur. Tiap pagi kita mulai berkata, terima kasih Yesus.
Daripada Anda tiap hari, kok kayak gini hidup ini ya, kok kayak gini ya, kok kayak gini ya. Tuhan lebih senang lihat ucapan syukurmu. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah, amin. Yang kedua, kenapa kita perlu belajar mencukupkan diri? Ternyata begini, salah satu bukti, salah satu tanda atau salah satu cara orang bertobat, yaitu dengan mencukupkan diri. Kalau saudara baca, saya mau tunjukin ayatnya. Lihat dalam Alkitab, dalam Lukas pasal yang ketiga, ya. Ini cerita tentang Yohanes Pembaptis, ya. Ketika didatangi oleh banyak orang dan mereka pengen bertobat dan dibaptis, salah satu di antara banyak orang itu ternyata terdapat prajurit Roma tentunya. Dan lihat ini, apa kata mereka kepada Yohanes Pembaptis. Lukas 3 ayat 14, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, kepada Yohanes maksudnya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Maksudnya supaya kami hidup kekal bertobat, apa yang harus kami lakukan? Nah lihat ayat 14, jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan baca sama-sama yang di rumah dengan keras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi ketika ada orang mau bertobat dibaptis, nasihat Paulus dia tidak cerita tentang bagaimana secara teologi itu tentang baptisan, apakah diselam atau apapun. Tapi Alkitab berkata, Yohanes malah bilang begini, kalau engkau mau dibaptis, engkau mau bertobat, salah satu nasihat isi materi di mana mereka mungkin untuk katekisasi baptisan waktu itu, Yohanes bilang, cukupkan dirimu. Saya bisa dengar kata amin. Menurut saya jarang kan ada orang mau dibaptis, katekisasinya salah satu materi yang dibahas, cukupkan dengan apa yang kau punya. Menurut saya jarang, ya. Tapi ternyata Yohanes, awal-awal baptisan Yohanes, dia menyelipkan cukupkan dirimu. Kenapa? Saya mau beritahu begini, salah satu yang membuat orang banyak berbuat dosa sebenarnya itu salah satunya adalah ketika orang tidak bisa mencukupkan diri. Lihat orang ya. Lihat ada orang mencuri. Ketika ditanya, "Kenapa kau mencuri?" "Ya karena saya kurang." Ya. Ada orang nipu, ditanya, "Kenapa kau menipu?" "Ya gimana saya nggak nipu? Karena saya kurang." Ada orang melakukan hal-hal kejahatan, jualan narkoba, ya kan? Jadi kurir narkoba, ditanya kenapa? Untuk membiayai kehidupan. Saya kurang. Menurut saya manusia sebenarnya tidak ada yang cukup kecuali dia belajar mencukupkan diri. Bisa bilang amin? Makanya kalau saudara baca, lihat dalam Ibrani, ya saya mau tunjukin dulu. Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata begini, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan sama-sama baca yang di rumah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan bilang begini, cukupkan dirimu, jangan jadi hamba uang. Ternyata orang bisa jadi hamba uang ketika orang tidak bisa belajar mencukupkan diri. Saya bisa kata amin. Karena itu Alkitab berkata, cukupkan dirimu karena engkau tahu Tuhanmu tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu yang kedua saya mau beritahu, kenapa kita perlu belajar mencukupkan diri. Saudara tahu, orang yang tidak bisa mencukupkan diri, tanpa sadar dia bawa dirinya bukan lagi jadi hamba Tuhan, tapi jadi hamba uang. Karena itu tadi Yohanes juga bilang kepada prajurit, kalau kau mau dibaptis bertobat, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Banyak kejahatan itu dimulai dari ketika orang tidak bisa mencukupkan diri. Kalau saudara tahu orang-orang yang korupsi miliaran rupiah, itu bukan mereka orang kekurangan uang, bukan. Mereka bukan orang yang nggak bisa makan karena nggak punya uang, bukan.
Orang yang korupsi triliunan rupiah bukan orang yang nggak bisa makan, nggak punya uang, bukan. Mereka cuma orang-orang yang tidak pernah bisa merasa cukup, merasa puas dengan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidupnya. Saya bisa dengar kata amin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, katakan puji Tuhan. Saya mau tunjukkan yang ketiga, ya. Kenapa kita perlu belajar mencukupkan diri? Karena begini, ternyata saudara tahu. Baca Alkitab kita sama-sama lagi. Ya, kembali dalam Filipi pasal 4 tadi. Sekarang kita baca di ayat yang ke-16. Ayat 16. Firman Tuhan berkata begini. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, di Tesalonika pun kamu telah mengirim 2 kali bantuan kepadaku. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Perhatikan ini, yang makin memperbesar keuntunganmu. Dan 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Dan lihat ayat 19, ayat yang sangat terkenal. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, dengarkan baik. Kenapa Paulus cerita tentang belajar mencukupkan diri? Saudara tahu dia kirim surat kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi ini bukanlah jemaat kaya seperti jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu jemaat kaya, ya. Tapi jemaat Filipi adalah jemaat yang biasa-biasa aja, tapi mereka suka memberi. Nah, bagian yang ketiga, yang terakhir, saya mau beritahu kepada saudara. Kenapa kita perlu belajar mencukupkan diri? Karena begini, Anda tidak bisa memberi ketika Anda tidak belajar mencukupkan diri. Orang suka sekali mengutip ayat yang ke-19 tadi, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Saudara tahu ayat ini Paulus tulis untuk orang jemaat Filipi yang memberi. Bukan kepada semua orang Paulus nulis ayat ini. Makanya kalau saudara baca tadi, Paulus berkata, aku bahkan kelimpahan karena pemberianmu. Aku sudah 2 kali dikirimi engkau. Padahal jemaat di Filipi bukanlah jemaat kaya seperti jemaat di Korintus. Tapi kenapa mereka bisa memberi? Karena mereka bisa belajar merasa cukup. Saya mau beritahu, Anda gak mungkin bisa memberi kalau Anda gak merasa cukup. Lihat orang. Kalau ketika ditanya, kenapa kau belum memberi? Ya gimana Pak, saya mau memberi? Saya aja kurang kok Pak. Ya. Loh, pertanyaannya kapan lebihnya? Saya baca sebuah kisah, ada seorang, saya lupa namanya, saya sudah lama baca. Ada seorang pengusaha yang terkenal sekali pada zaman tahun 1900 berapa gitu. Dia memberi perpuluhannya dari ketika dia dapat gaji berapa dolar, dia kasih berapa sen per minggu gajinya. Dan sampai kemudian dia jadi jutawan yang sangat banyak. Lalu dia bilang begini ketika ditanya, kenapa kau rajin memberi persepuluhan? Dia bilang begini, saya gak mungkin bisa memberi jutaan dolar hari ini kalau saya tidak belajar dari sekian sen yang dari persembahan saya, waktu saya masih dapat gaji sekian dolar per minggu. Jadi dengan kata lain dia berkata gini, kalau dia dapat uang dikit aja dia rasa kurang, maka dia gak akan mungkin bisa beri. Ada orang bilang begini, Pak nanti kalau saya jutawan Pak, kalau saya miliarder baru saya bisa memberi. Saya beritahu, Anda gak mungkin bisa memberi ketika Anda miliarder kalau hari ini Anda gak bisa memberi. Saya bisa dengar kata amin. Makanya Paulus bilang gini, kita ini seringkali comot-comot ayat Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan. Saudara baca konteksnya, ayat ini Paulus tujukan kepada jemaat di Filipi yang memberi. Yang memberi bahkan 2 kali. Karena itu saya belajar begini saudara ya. Alasan terbesar orang selalu begini, Pak saya gak bisa memberi Pak, habis saya masih banyak cicilan. Lah nanti kalau sudah cicilan habis baru bisa memberi Pak. Enggak Pak, saya kalau cicilan habis saya nyicil mana Pak? Lah kapan berhenti cicilan?
Ya nanti Pak, tunggu Pak, setelah saya punya semuanya. Ya, loh orang nggak bisa saudara. Ya, kita ini, saya mau beritahu kepada saudara, kalau Anda tidak bisa memberi, berarti Anda nggak bisa belajar mencukupkan diri. Bisa bilang amin. Kita lo makan kadang-kadang dikenain pajak 10%, kita nggak ada protes kok di rumah makan. Betul nggak? Kena pajak. Nggak ono sing, lu kok 10%? Kok ada? Ngisi-ngisi nih kalau ada. Ojo guyu yang di rumah ya. Ngisi-ngisi nih kalau ada. Gereja toh ay kita protes saya 10% kakean. Ya. Loh, 10% itu bukan kita yang ngatur, kok Tuhan yang ngatur. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin di rumah? Amin. Karena itu saya beritahu kepada saudara gini, belajarlah cukupkan. Saya mau beritahu, hanya orang yang belajar mencukupkan diri bisa memberi. Dan Alkitab berkata, kalau engkau bisa memberi, Alkitab berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Kita paling senang ayat ini. Bagian ayat sebelumnya kita gak suka. Tentang memberinya gak suka. Lalu langsung ayat Allahku. Habis itu setiap hari kita nyanyi lagi. Allahku kan memenuhi kebutuhanku. Saya kalau jadi Tuhan, saya akan bilang, bacain ayat sebelumnya. Bacaan ayat sebelumnya. Tuhan bilang, beri. Bagaimana bisa beri kalau tidak pernah rasa cukup? Saya mau beritahu kepada saudara hari ini, demi kasih karunia Tuhan, kunci diberkati Tuhan itu merasa cukup. Karena saya beritahu ya, orang yang bisa merasa cukup, dia bisa memberi. Tuhan kasih berapa aja, dia gak akan mungkin ninggalin Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan Tuhan. Makanya banyak orang ninggalin Tuhan, kejar cukupnya di luar. Padahal sebenarnya saya beritahu, kalau Anda merasa cukup dengan Tuhan, Tuhan yang akan berkati kita. Tuhan yang akan sediakan, Tuhan yang akan menyediakan apa yang kita perlukan. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Berapa banyak yang di rumah hari ini berkata, aku pengen disediakan Tuhan apa yang kubutuhkan. Sebelum engkau disediakan Tuhan, belajarlah mencukupkan diri. Ada 3 hal yang saya bagikan tadi. Yang pertama, orang bisa menyukupkan diri, orang bisa tahu bersyukur. Hari-hari ini coba lihat hidupmu minggu-minggu terakhir ini. Bahkan selama pandemi, coba lihat hidup kita. Apakah banyak bersyukur atau banyak ngomel? Yang kedua, orang mencukupkan diri adalah orang yang bisa terhindar dari cinta akan uang. Dan yang ketiga terakhir, orang yang bisa mencukupkan diri, dia bisa memberi. Berapapun pemberian Anda, itu adalah hasil dari Anda dapat kekuatan dari Tuhan dan Anda belajar mencukupkan diri. Karena pada dasarnya manusia gak pernah merasa cukup kecuali Tuhan yang memuaskan hatinya. Saya berdoa hari ini biar Tuhan memberkati kita. Justru di masa sukar seperti ini, Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit, menyediakan apa yang kita butuhkan. Tapi yang paling penting, hari ini engkau berkata, Tuhan beri aku kekuatan supaya aku bisa merasa cukup. Ya. Merasa cukup. Karena hanya orang yang bisa merasa cukup, orang itu bisa memberi. Tutup Alkitabmu, mari kita mau berdoa. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Sebelum saya berdoa, coba cek hati kita hari-hari ini. Apakah Tuhan masih mencium mezbah, bau korban ucapan syukur dari hidup kita? Atau hari-hari terakhir ini yang Tuhan dengar tiap hari dari hidup kita cuma mengeluh, bersungut-sungut. Mari datang kepada Tuhan. Dan kalau engkau hari ini berkata, Pak, saya belum bisa memberi, saya belum bayar perpuluhan saya mau beritahu, minta kekuatan dari Tuhan. Seperti Paulus berkata,
Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan, dan belajar mencukupkan diri. Engkau akan lihat penyediaan Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Usaha pekerjaanmu Tuhan yang akan buka jalan. Apa yang kau butuhkan Tuhan yang akan sediakan. Bapa, hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat hari ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ingatkan mereka Tuhan, akan begitu besar kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Tidak ada alasan untuk kami mengeluh, tidak ada alasan untuk kami bersungut-sungut. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang pelihara hidup kami. Cuma bagian kami adalah seringkali kami tidak belajar untuk mencukupkan diri. Sehingga kami punya banyak alasan untuk tidak memberi. Dan hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar anugerah Tuhan mengalir dalam hidupmu. Biar Tuhan memberikan engkau kemampuan, Roh Kudus memberikan engkau kemampuan. Sehingga engkau juga bisa menjadi a good giver, pemberi yang baik. Dan engkau akan menjadi penerima yang baik dari Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Logos Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan lebih daripada itu, tidak ada satu pun dari jemaat yang tidak merasa cukup. Tapi semuanya merasa cukup. Sehingga mereka bisa bersyukur, mereka bisa memberi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Gereja Logos ini. Kami percaya Gereja Logos ada untuk diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati Ibu Gembala bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan gereja ini. Dan biarlah gereja ini boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat saluran YouTube ini, nama Tuhan dimuliakan. Dan mari buka tanganmu sama-sama. Siapkan dirimu terima berkat Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya setiap perkataan firman Tuhan ini, amenkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Dia jemput kita di awan-awan. Dan yang percaya dan yang sudah belajar mencukupkan diri hari ini, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah selesai, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap minggu di tempat ini, bahkan di hari Kamis juga ada doa malam. Anda bisa ikuti setiap ibadah-ibadah yang ada. Dan jangan lupa Anda tekan subscribe supaya Anda bisa terhubung, dan tekan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.